Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 3 April ya. Hari ini tanggal 2 kita buat menjelang buka puasa. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini di drop hijau naik 0,44% ke area resistennya ya 7.230-an ya 36 ya untuk harga penutupan 36 sih. Masih belum berhasil breakout sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 April ya. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau asingnya keluar cukup banyak khususnya di saham-saham perbankan ya. Bank Buku 4, Bank BRI, net sell 907,7 M. Akhirnya asingnya taking profit juga ini keluar di saham Bank BRI. Kemudian di Bank Mandiri juga keluar 292 M. Kemudian di Bank BNI, Bank BCA juga asingnya keluar lebih dari 200-an M ya. Di Telkom pun juga walaupun harganya udah cukup dalam koreksinya, asingnya keluar 193,2 M. Nanti kita akan coba cek. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada TPIA, UNTR, BRPT, Goto, ASII ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng ya, nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini IHSG didistribusi oleh asing. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini untuk indeks Asia sebagian besar hijau sih ya. Mungkin lihat aja besok di awal market gimana ya untuk indeks IHSG. Kalau langsung merah sih jangan buru-buru buat entry ya dengan jumlah yang banyak. Takutnya kalau IHSG masih koreksi ada potensi buat saham-saham blue chip dengan kapitalisasi besar masih ada potensi turun lagi lebih dalam ya. Jadi mungkin lihat aja di awal market sih. Untuk supportnya masih di sini di 7.170-an ya untuk support IHSG, dan resistennya ya harga penutupan ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kalau berhasil breakout ya resisten selanjutnya di 7270-an. Tapi kalau melihat asnya keluar cukup banyak, hati-hati sih kalau besok masih merah ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA. BCA hari ini candlenya merah ya, walaupun ditutup naik 0,51%. Tadi sempat turun ke area supportnya ke 9.800 ya untuk harga terendah Bank BCA hari ini, dekat area support kemudian ditarik naik lagi ya, artinya ada yang jaga di area supportnya ini ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA asingnya keluar tapi cukup banyak 203,9 M ya, 203,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini dari kemarin ya, untuk asingnya itu cenderung keluar di saham BCA. Jadi walaupun hari ini ada sedikit perlawanan, tapi hati-hati aja kalau besok masih merah. Kalau kita perhatikan hari ini yang keluar RX, BKYO ya, didominasi oleh broker-broker asing. RX-nya versi asing net sell 90,3 M, BK, BB, YO, DX, CC versi asing juga net sell. Yang masuk untuk asingnya ZB, AK, KZ, cuman nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, lokalnya net buy. Harga sahamnya ditutup naik ya, di awal market open gap atas, soalnya open gap atas koreksi ya. Perhatikan saya level ini sih, semoga aja kalaupun turun untuk saham BCA masih bisa bertahan di atas 9775. Kalaupun mau entry ya bagusnya dekat-dekat supportnya ini ya. Kalau mau langsung nge-HK ya agak beresiko sih untuk besok, tapi kembali lagi disclaimer ya, kayaknya ada potensi masih turun ya, nguji support. Mungkin akan sideways dulu sedikit di bawah supportnya, sedikit di atas supportnya ya, soalnya supportnya di 9775. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang paling banyak dijual asing untuk hari ini, dan harga sahamnya turun 4% lebih ya. Walaupun sempat naik mencoba breakout gagal, langsung dibanting turun dan close di level 5.675. Ini bahkan tadi sempat nyentuh supportnya yang di 5625 ya. Jadi untuk besok mungkin pantau aja angka level ini 5625. Apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak, jebol di bawah itu maka support selanjutnya lumayan dalam, ada di 5.400. Kalau kita mencoba cek untuk transaksinya hari ini di saham Bank BRI cukup liquid ya, cukup ramai untuk nilai transaksinya 2,3 triliun.
tapi keluar untuk asingnya distribusi 907,7 M ya. BBRI. Jadi ketika harganya udah di atas masih naik lagi dan asingnya belum keluar, itu ya sebenarnya perlu hati-hati sih, jangan FOMO ya. Soalnya ya ini resikonya kalau asingnya sekali taking profit 680,4 M KZ versi asing ini taking profit segini, harga sahamnya bisa turun 4% lebih. Untuk saham Bank BRI itu cukup dalam ya, 4,22%. Hari ini yang keluar selain KZ ada ACC 297,3 M, kemudian AK, YU, TP versi asing juga keluar. Yang masuk untuk asingnya BK, ZP, BB, cuman untuk secara nilai nggak sebanyak asing distribusi ya. Untuk lokalnya yang nampung YP, tapi ada yang jualan 119 M untuk lokalnya, yaitu BB versi lokal. Jadi hari ini untuk saham Bank BRI di distribusi harga sahamnya turun cukup dalam. Untuk besok pantau aja level 5625 ya. Kalau masih bisa bertahan sih ya mudah-mudahan bisa rebound ya, paling nggak technical rebound. Tapi kalau jebol support ya mending wait and see aja sih. Kalau kita gunakan MA 200 apakah udah cross? Ya hampir ya. Misal besok merah dan cross ini MA 200 di bawah 5575, mungkin kalau buat teman-teman yang mau mulai nyicil di saham Bank BRI, mudah-mudahan nanti setelah hasilnya udah nggak distribusi lagi dengan jumlah yang banyak atau yang gede ya, ada potensi buat rebound lagi ya. Dalam catatan Indonesia masih baik-baik aja, soalnya ini kan ada sengketa pilpres, mungkin sentimennya kurang bagus ya. Tapi ya selama ekonomi masih normal aja sih, inflasi masih nggak dalam ambang normal ya, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI masih uptrend ya secara technical. Setelah jangka panjang pun juga tren besarnya masih uptrend ya. Ketika jebol MA 200 ya nanti kemungkinan juga naik lagi ya, tinggal nunggu waktu aja. Jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan ketika harganya udah berada atau jebol MA 200 nya ini ya. Untuk level hari ini berarti di bawah 5575 ya, pertimbangan kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau secara Fibonacci misal besok jebol support yang di 5625 ya, supportnya ada di 5400 ya, mungkin di area 5400 itu kalau mau mulai nyicil untuk saham Bank BRI. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat patokan resistennya ada di 5800 untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Hari ini untuk saham Bank Mandiri walaupun sempat turun ke area supportnya tadi, tapi habis itu ditarik naik lagi. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang sempat ambil posisi di dekat area support, kan supportnya ada di 6675 dan harga terendah hari ini ada di 6700 ya, yaitu udah masuk area sih. Untuk support itu area bukan titik ya, jadi bisa dipertimbangkan sebenarnya kalau mau entry di dekat-dekat support untuk tadi dan naik close di 6900. Secara teknikal untuk resistennya besok kalau masih naik ada di 6950 ya. Kalau lihat candlenya hari ini ada perlawanan lumayan kuat walaupun asingnya keluar ya. Kalau misal besok naik, perhatikan saya level 6950 gagal breakout, nggak ada salahnya buat keluar ya. Misal buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BMRI hari ini tanggal 2 April itu asingnya keluar 292 M. Kalau kita lihat transaksinya, siapa yang naikin untuk saham BMRI hari ini tanggal 2, yang keluar ZP, kemudian yang masuk BK ya, yang jadi market utamanya CC, ZP, keduanya net sell sih. Yang jadi top buyernya hari ini di saham Bank Mandiri ada BK ya, ada mungkin BK ini yang melakukan perlawanan ya untuk saham Bank Mandiri. Untuk BK-nya yang masuk versi asing ya, net asing dan lokal. Untuk BK asing net buy 55,4 M, BB versi asing 100% transaksinya buy sih. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada ZPCC, cukup banyak. ZP net sell 240 M. Kalau kita perhatikan cenderung distribusi ya, nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. CC juga distribusi 113 M, AK net sell 68 M. Jadi masih didistribusi oleh asing. Harga sahamnya untuk besok sih hati-hati aja, kalau misal gagal breakout di atas 6950 ada potensi turun ya. Dan kalau mau entry amannya ya dekat-dekat supportnya 6675 ya.
dekat area support ada tanda-tanda mau pullback, ya itu kesempatan buat entry mungkin kalau untuk trading di saham Bank Mandiri atau swing. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jebol di bawah 6675 ya mending wait and see aja sih. Nunggu momen ya, nunggu asingnya udah nggak distribusi di IHSG baru mulai nyicil. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya. Hari ini turun cukup dalam ini untuk saham BBNI. Turun 3,13% ke level 5.475 ya, sempat nguji support yang di 6425 sih. Untuk besok kalau masih turun, support kuatnya masih di 5350, jadi pantau aja di 5350. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BBNI ya, BBNI tanggal 2 asingnya keluar cukup banyak ya, hitungannya untuk sekelas Bank BNI 260M. Jadi didistribusi oleh asing. Asingnya taking profit mungkin yang keluar AK ya. AK CC, untuk AK-nya versi asing, CC-nya juga sebagian versi asing sih. AK CC BK KZ RX ZIU ya, versi asing net sell ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak AK net sell 139M, CC net sell 77M, BK KZ net sell 33M untuk KZ, BK-nya 43M. Kemudian yang masuk untuk asnya BBZP, itu pun nggak sebanyak asing keluar ya, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya net buy, harga sahamnya turun. Untuk besok kayaknya ada potensi masih turun sih kalau lihat transaksi hari ini, distribusinya lumayan gede untuk Bank BNI. Ya pantau aja di dekat-dekat 5350. Ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, tapi kalau jebol di bawah itu ya wait and see aja dulu sih, jangan buru-buru entry, lihat situasi dan kondisi ya. Kalau nggak memungkinkan bid overnya ya jangan buru-buru buat average down atau masuk ya. Tapi kembali lagi disclaimer ya, pantau di area 5350 kalau ada yang cek harga kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini naik ya, ini yang cukup kuat, naik 5% lebih loh, ketika perbankan BUMN yang lainnya turun. BRIS hijau 5,49% ke level 2690. Coba kalau kita cek di sini apakah ada sentimen yang bagus untuk saham BRIS. Kalau kita lihat untuk news-nya, nggak ada sih. Coba kita cek ya untuk transaksinya, siapa yang bikin BRIS hari ini naik. Asingnya masuk kah? Asingnya masuk ya, jadi kalau asingnya masuk itu harga saham BRIS naik, biasanya seperti itu. Ini asingnya masuknya lumayan juga ya, 29M untuk sekelas saham BRIS. Soalnya yang dijual ke masyarakat nggak banyak sih yang floating di masyarakat. Kalau kita perhatikan hari ini ada akumulasi oleh KZ 32M ya, di KZ versi asing. Selain KZ RX AK versi asing net buy, jadi asingnya akumulasi, lokalnya pun juga ada yang akumulasi yaitu SQ dan YO, jadi harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin ya kalau masih naik, untuk target price-nya di sini 2780, ini resisten tertekannya untuk saham BRIS. Kalau langsung nge-HK ya sebenarnya agak nanggung ya. Bagusnya ya tadi itu ketika berhasil breakout lagi di atas 2550 ya, itu supportnya. Ya untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik di awal market, nguji resistennya, gagal breakout diamankan aja yang udah floating profit. Tapi kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya ke 2930. Untuk hari ini sih ada yang akumulasi ya untuk aslinya di saham BRIS, jadi mudah-mudahan ada potensi naik dulu di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya, yang harganya ada perlawanan menjelang close market. Sempat turun nyentuh supportnya yang di 1430, cuman dijaga di area sini ya. Jadi turun dulu ya, nyentuh dua support yang di 1430 dijaga kemudian naik. Tadi bahkan juga sempat nyentuh resistennya ya di 1450, cuman masih
1500, sorry, untuk resistannya tadi sampai nyentuh 1500 gagal breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BBTN, aslinya keluar loh 11,5 M. Hati-hati kalau besok masih merah ya. Kalau kita perhatikan hari ini untuk BBTN didistribusi oleh YU secara keseluruhan yang nampung CC nya versi lokal. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal ya, YU nya yang dijualan juga versi lokal sih. Jadi untuk besok kalau masih turun untuk BBTN mungkin pantau di area support-supportnya ini apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak ya. Kalau mau entry pantau di 1460, jebol di bawah itu pantau lagi di 1430, jebol di bawah itu pantau lagi di 1400 ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BTN ya. Kayaknya ada potensi kalau menurut saya masih ini mungkin akan ini sideways dulu ya di angka 1460 sampai 1500 kalau belum bisa breakout lagi di atas 1600. Apalagi kalau untuk indeksnya masih merah ya hati-hati aja ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kok BRIS BBTN ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo ini yang harga hari ini naik ya setelah kemarin aslinya masuk. Hari ini naik 2,94%. Kalau kita lihat GoTo hari ini aslinya masuk lagi 53,7 M. Kalau kita lihat hari kemarin berarti udah masuk 70 ya. Untuk nilai transaksi hari ini tapi belum terlalu ramai ya. Jadi untuk pergerakannya masih cenderung di situ aja untuk saham GoTo. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi GoTo hari ini ada yang akumulasi yaitu AK versi asing net buy 51,6. Selain AK untuk aslinya yang masih ada ZB yang keluar BK YU, cuman nggak sebanyak AK masuk. Jadi diakumulasi oleh AK lokalnya net sell. Untuk besok mungkin kalau naik ya resistennya sih di sini. Kalau mau entry buat scalpingan naik 2-3 poin ya disclaimer. Cuman potensi harganya ya masih akan sideways ini di angka area 63 sampai 74 ya, kecuali GoTo bisa liquid ya, bisa ramai, mudah-mudahan bisa breakout. Tapi kalau belum bisa breakout di atas 74 ya potensinya harganya masih akan ya seperti ini aja ya beberapa hari terakhir. Sebenarnya lumayan ya kalau untuk scalping yang naik 2-3 poin. Cuman nanggung. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Telkom ya yang hari ini masihnya keluar dan harganya tadi sempat turun ya. Jadi ini udah mulai melandai. Ya 1, 2, 3 hari terakhir ini candlenya hijau-hijau. Walaupun hari ini di drop minus 0,57% karena di awal market open gap up bawah. Sempat naik nguji resistennya di 3.500 nggak bisa breakout ya. Open gap atas naik dikit kemudian turun. Kalau open gap bawah naik, ya ginilah ya. Opennya di sini 3460 ya untuk harga pembukaan Telkom hari ini. Kemudian sempat koreksi, sempat naik juga ya, nguji resistennya di 3.500 cuman gagal breakout, turun dikit. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk aslinya net sell di saham TLKM sebanyak 193 M, lumayan banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Telkom secara keseluruhan didistribusi oleh BK versi asing 174,08 M. Selain BK untuk aslinya yang keluar ada CC, AK, KZ versi asing juga net sell. Yang masuk BBZP, AK cuman nggak sebanyak asing keluar ya. Untuk lokalnya sendiri net buy. Jadi untuk besok karena aslinya keluar hati-hati aja ya. Kalau masih nggak bisa breakout di atas 3.500 kayaknya ada potensi turun, dan pantau di 3390 itu support untuk saham Telkom untuk saat ini. Lumayan dalam untuk supportnya. Jadi kalau mau entry pun ya kalau tujuannya untuk jangka panjang ya sebenarnya disclaimer ya, ini udah lumayan dalam untuk koreksinya, tapi lebih worth it-nya kalau misal besok gagal breakout ya tunggu di area supportnya ini, dekat-dekat support. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASI. Hari ini untuk saham ASI naik 1,44% ya. Ya mantul di arah sini sih. Support secara historinya masih di 5.100.
waktu kemarin tanggal 28 ya nyentuh area support, dan hari market selanjutnya langsung hijau, naik walaupun belum terlalu bagus untuk candlenya. Strata nikel untuk resistennya masih di 5375, 5400, 5375 itu resisten untuk saham ASI. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini aslinya masuk loh 40,6 M, lumayan daripada keluar kan. Harganya udah di bawah dan kemungkinan juga nggak lama lagi ya, mudah-mudahan untuk saham ASI ini ada rumor bagi dividen, dan potensi dividennya bisa jadi lebih gede dibandingkan tahun kemarin. Kalau melihat pendapatannya ya masih naik ya akan naik, masih bertumbuh, cuman belum dirilis untuk dividen ASI. Kita tunggu aja ya, kalau ada rumor bagi dividen mudah-mudahan bisa breakout di atas 5400 dan naik lagi lebih tinggi. Kalau mau entry di harga saat ini ya disclaimer sih, kalau tujuannya untuk investasi, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO ya, Area. Setelah kemarin didistribusi oleh underwriter-nya, hari ini minus 22%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah masih net sell, itu siapa underwriter-nya kok lupa. GR ya, net sell 1,9 M udah bisa bikin area turun 99 ya, emang market cap-nya nggak terlalu gede, dan yang nampung malah CC, XL, XC ya, CP sebagai retail yang nampung. Nggak tahu juga sih ini retail siapa yang masuk, mungkin buat teman-teman yang nyangkut di average 122, 119, 120 ya. Untuk besok sih kalau masih turun jangan buru-buru atau jangan average down ya, takutnya nanti kalau retailnya banyak masuk di harga bawah, harganya malah nggak naik-naik loh. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kayaknya ada potensi masih turun dulu besok ya di awal market, tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya. Buat teman-teman mungkin yang mau entry selama masih liquid ya, selama masih volatile aja, kalau mau scalpingan ya dengan nilai yang jangan gede-gede aja sih. Oke, itu untuk saham Area. Selanjutnya kita akan cek saham DOH ya. DOH hari ini juga cukup rame, minus 6,56%. Wah, hati-hati ini kalau tidur lagi ke 50 ya untuk saham DOH. Kalau kita lihat untuk transaksinya, AO masuk 9,9 M ya, sebenarnya ada yang nampung ya untuk hari ini tuh di saham DOH. Ada yang nampung AO, yang keluar YBDR. Coba kalau kita lihat dari awal bulan Maret ya untuk saham DOH, YBSA mereka cenderung scalping sih. Mungkin untuk besok ya hati-hati sih, ini udah di angka 57 itu rawan ke 50 ya, sangat rawan ke 50. Buat patokan supportnya 50 dan resistennya di 70. Kalau melihat transaksinya, walaupun ada AO yang cenderung akumulasi, AVGB-nya di 60, floating loss ya. Ya kalau besok bisa naik, disclaimer kalau buat teman-teman yang mau scalping ya di saham DOH, tapi scalping aja. Mudah-mudahan aja untuk AO mau nge-HK ya di awal market, dan untuk resistennya di 70 ya. Sekiranya udah profit lumayan gitu ya, mending keluar aja sih. Oke, itu untuk saham DOH, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.